Semua agama sama. Jangan ngerasa Anda paling benar. Surga bukan cuman punya orang Islam doang. Rasul sabdakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini saya bacain sesuai dengan teks hadisnya. Jauhilah hal-hal baru dalam urusan agama, karena hal dalam urusan agama itu disebut dengan kebid'ahan, dan kebid'ahan adalah kesesatan. Nah, ini perlu kita pahami kenapa kita batasi dalam urusan agama. Tentu dalam urusan dunia yang enggak, urusan pakai mic, urusan naik pesawat. Jadi nggak bisa dikatakan kalau Anda mau ngikutin Nabi ya hajinya naik onta, ya nggak bisa. Gimana haji naik onta? Ontanya aja nggak ada di sini. Terus kapan nyampenya? Orang kemarin tuh katanya yang berangkat ke mana umroh naik motor tuh berapa bulan tuh dia? Naik motor, ya naik motor berangkat umroh berapa bulan? Itu kayaknya biayanya lebih banyak lagi kalau mampir nginep hotel bayar lagi kan gitu. Jadi bukan dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Nah, ini seringkali hal ini kan jadi perdebatan nih di antara kita nih. Wah, berdebat diskusi dalam hal ini. Nah, pertama, yang namanya diskusi itu memang harus dilakukan oleh orang yang berilmu, sehingga diskusinya dengan hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang lapang. Itu poin satu. Bukan sama kita mah berantem. Diskusi kagak. Bonyok ya, diskusi enggak, berantem iya, jangan. Dilakukan oleh orang yang berilmu. Itu pertama. Yang kedua, memegang prinsip yang seperti tadi sudah disebutkan. Ayo kita cari, yuk ini kita telusuri nih dulu. Di masa sahabat seperti apa, di masa Rasul seperti apa. Nah, untuk menelusuri itu butuh ilmu enggak? Butuh ilmu. Karena sekarang kita hidup tahun berapa, tahun hijriahnya berapa? 1442. Kita mau menelusuri kan berarti kita kurang lebih 15 abad jarak kita dengan Rasul, dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dekat apa jauh? Bu, kagak usah ngomongin 15 abad, ndak usah kita bicarakan 15 abad. Itu sejarah yang baru kemarin tahun 65 aja banyak versi enggak? Yang deket-deket aja nih yang barusan, yang kemarin lagi rame tuh ngomongin ya kan tentang masalah komunis segala macem. Itu kan 65, 1965, sekarang 2020. Itu aja udah banyak berselisih ya enggak? Ada yang versi begini, ada yang bilang versinya begitu, ada yang bilang ya enggak? Apalagi 15 abad yang lalu. Kemungkinan berselisihnya lebih besar enggak? Lebih besar, tetapi ada tetapinya Bapak Ibu. Ada tetapinya. Berbedanya adalah bahwa informasi dan data-data tentang agama kita semuanya rapi disimpan, tercatat dengan sanad. Artinya sanad itu mata rantai nama orangnya ada, Bu, sampai ke sahabat. Yang kemudian itu pun diteliti ini sahih atau tidak. Makanya kaum muslimin juga jangan alergi dengan ini sahih atau tidak, jangan alergi. Ayo kita sama-sama belajar terus, gali, periksa biar kita oh iya benar valid. Karena dalam hal ini begini Bu, ada hal-hal yang bisa dideteksi oleh semua orang, nggak perlu belajar serius-serius dia bisa deteksi itu. Contoh, belum waktu duhur masih jam 10 orang azan. Azan baik? Azan baik Pak, Bu? Baik. Tapi dia azannya jam 10 pagi. Kita lihat kira-kira orang sekampung datang nggak? Adzan Allahu Akbar jam 10 pagi. Kira-kira orang sekampung pada datang nggak? Bukan untuk sholat, ngomelin tuh orang. Yang bener aja si jam 10 udah azan. Kata dia, habis kalau saya azannya zuhur pada kagak datang sih.
Makanya saya ajan jam 10 malah pada datang katanya. Giliran tadi saya ajannya zuhur pada kagak datang sholat. Saya ajan jam 10 aja lah pada datang. Itu termasuk perkara yang semua orang apa? Tahu bahwa itu nggak benar. Ya Bu ya? Ya Pak ya? Semua orang mengingkari nggak itu? Pasti mengingkari, nggak bener nih. Belum zuhur udah adzan pakai speaker, bikin kita bingung aja nih. Atau contoh lagi, perkara yang semua orang nggak perlu belajar serius dia bisa mengetahui. Ada orang sholat zuhur 2 rakaat Bu. Selesai sholat zuhur, kira-kira Anda lihat ada orang sholat zuhur, Anda tegur nggak tuh orang kira-kira nih? Sholat apaan barusan? Sholat zuhur. Kok cuma 2 rakaat? Suka-suka saya dong. Anda jangan menilai amal saya. Yang berhak menilai amal saya hanya Allah. Jangan nyala-nyalain orang. Kira-kira Bu, kira-kira sikap orang yang diingatkan sholat zuhur itu 4 tapi dia tetap bersikeras 2, kira-kira ini sikap yang baik atau enggak? Ya enggak baik. Masa iya suka-suka dia? Kan enggak bener ya Bu ya? Enak aja. Malah kata bapak, gila itu mah orang. Jelas gilanya terang tuh. Nggak zuhur timbang 2, udah begitu ngomongnya diingetin, galakan dia lagi. Ya, galakan dia. Suka-suka saya, jangan menilai amal orang. Hanya Allah yang berhak menilai amal saya. Iya Mas, tapi salah cara ente. Jelas ya? Kenapa Bu kita bisa memahami 2 contoh yang tadi saya sampaikan? Karena ini diistilahkan oleh para ulama dengan al-mas'alah al-zahirah, masalah yang jelas yang hampir semua orang nggak pakai belajar serius bisa tahu. Jangan-jangan Bu, orang yang kagak sholat juga ngerti sholat zuhur itu 4. Iya Pak ya? Paham dia. Ini orang yang bener aja, sholat zuhur cuma 2. Dari saya kecil belajar sholat zuhur itu 4. Tapi ente sholat enggak. Tuh coba deh. Coba kita, susah nggak coba mikirinnya, susah nggak? Allahu Akbar. Malah begini, malah ada yang begini nih. Misalnya diingetin, sholat zuhurnya cuma 2, nggak bener nih. Udah untung saya mau sholat. Tuh coba. Hah? Udah untung saya masih udah mau sholat disalah-salahin lagi. No, kalau mau nyala-nyalain mah yang nggak sholat no, tuh kan. Karena ini adalah mas'alatun zahirah. Perkara ini di dalam Islam atau di dalam pembahasan para ulama diistilahkan dengan masalah zahirah, sehingga hampir setiap orang bisa mengetahui dan memahami hal ini. Tetapi ada jenis masalah yang kedua. Ini yang disebut dengan al-mas'alah al-khafiyah, masalah yang tersembunyi. Artinya tersembunyi, enggak semua orang bisa mendeteksi, enggak semua orang bisa menghukumi hal itu. Kalau kayak tadi kan orang semua bisa menghukumi, kayak contohnya 1 tambah 1 2, semua kita bisa nggak menghukumi? Bisa, bener 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 5, gila ente tuh, salah ini. Itu karena apa? Masalah zahirah, masalah nampak, semua kita bisa menghukumi, mudah menghukumi. Coba giliran Anda dikasih rumus matematika yang sulit, sin cos, nggak semua bisa kita menghukumi, karena udah mulai rumit. Benar. Iya enggak? Iya. Begitu juga dalam urusan al-umur ad-diniyah atau al-masail ad-diniyah, masalah-masalah agama. Enggak semua orang bisa menghukumi yang masalah yang samar, yang tersembunyi. Kalau yang nampak bisa semua. Dan kalau kita mengingkari yang nampak itu, kira-kira orang dukung kita enggak? Jadi misalnya, nih ada orang tadi contohnya sholat zuhur dia cuma 2 rakaat, mestinya 4 kan? Kita ingetin, Pak, enggak bener. Sholat zuhur itu 2. Terus dia menentang. Di situ ada jamaah lain, kira-kira jamaah lain ngedukung dia apa ngedukung kita? Kira-kira nih Bu, ngedukung kita yang ngingetin. Oh ya bener Pak, 4 bukan 2. Anda yang nggak bener, jangan marah-marah gitu dong. Udah dinasihatin marah. Karena masalah ini masalah zahirah, semua orang tahu. Tapi kalau masalah khafiyah, keadaannya akan terbalik. Keadaannya akan apa? Akan terbalik. Nah, kita nggak panjang-panjang soal zahirah khafiyah, nanti Bapak Ibu makin tambah rumit.
Yang ingin saya tegaskan sekarang adalah, Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah yang sudah nampak jelas aja hari ini dibikin samar, dibuat orang Islam supaya tidak lagi menganggap itu sebagai masalah yang jelas, tapi dibikin samar. Contoh, bab masalah jilbab, itu sebenarnya masalah jelas kan? Masalah jelas, tidak ada perselisihan di antara para ulama, nggak ada. Tapi sekarang dibikin samar nggak? Nggak wajib. Jadi nggak usah kita ngomong masalah yang samar, rumit, kecil-kecil, detail-detail, rinci-rinci ini. Fikih yang sudah furu'iyah, yang dalam, yang zahir, yang nampak jelas-jelas saja, Bu, dibikin samar. Nah, itu termasuk bagian daripada hal baru juga dalam urusan agama yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi nggak usah, makanya sekarang misalnya saya mengajak Bapak Ibu bicara masalah yang rumit, kecil-kecil, detail-detail, makin nggak nangkep Ustaz. Kenapa? Masalah yang sudah jelas saja dibikin semua agama benar tuh. Ini padahal kan jelas. Inna dina indallahil Islam. Ayat Al-Quran bunyi surah Ali Imran ayat 19 ya, menyatakan begitu tegas, jelas. Apa Bu? Dibikin samar. Semua agama sama. Jangan ngerasa Anda paling benar. Surga bukan cuman punya orang Islam doang. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu kan Bu, itu sama saja ingin membuat Bapak Ibu sekalian mengatakan 1 tambah 1 bukan cuma 2, bisa 4, bisa 5, bisa 6, semuanya benar katanya. Jangan merasa benar sendiri. Ini kan betul kayak Bapak tadi, gila ini orang. Lah kalau masalah yang besar gitu aja orang Islam nggak paham, udah dah, saya nggak bakalan mau suruh jelasin masalah detail rinci-rinci. Masalah besar, ini masalah besar, dan ini masuk dalam hadis Nabi. Hal baru dalam urusan agama, dalam masalah besar, dalam masalah yang udah jelas. Kita belum, makanya kalau nanti diajak ngobrolin yang detail rinci, kalau yang masalah besar yang jelas nggak paham, ya nggak sanggup. Betul nggak Bu? Kalau kita aja udah mulai ragu 1 tambah 1 itu bukan 2, gimana Ibu mau naik pelajaran sin, kos, kalkulus dan segala macam itu? Ini namanya prioritas dalam belajar menuntut ilmu. Jangan tergesa-gesa kita masuk dalam masalah rumit-rumit, masalah yang jelas-jelas saja kita masih belum jelas. Jadi 1 tambah 1 2, ya boleh sih 2, 3 boleh juga lah, nggak apa-apa, semuanya benar. Coba bagaimana? Gimana tuh? Bagaimana coba? Semua agama benar, nggak apa-apa. Jadi pakai jilbab, ya bagus. Nggak pakai, ya nggak apa-apa, benar juga. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ini yang Nabi SAW khawatirkan. Nah tadi yang disebut. Nah sekarang itu kan namanya pemikiran-pemikiran baru dalam agama. Jadi jangan Anda kira, makanya para ulama nasihatkan baca buku, hati-hati. Ntar dia masukin pemikiran baru, ikut. Ntar 1 tambah 1 udah bukan 2 lagi tuh udah. Iya, 1 tambah 1 11. Kok 11? Suka-suka saya dong. Mulut saya katanya. Astagfirullah. Lihat, rusak. Muhdatsat. Kita belum meningkat pelajarannya, belum, kita di masalah yang zahirah dulu. Jadi kalau masalah yang udah jelas saja jadi samar, apalagi masalah yang masih di bawahnya yang lebih rumit lagi, makin kita tidak mengerti. Maka jauhi itu pemikiran-pemikiran. Terus gimana? Ya kembalikan. Dulu masa Rasul, wajib jilbab, ikut. Di masa Rasul, Islam agama hak benar, ikut itu. Jadi kalau prinsip itu aja kita tidak ngerti, gimana kita bicara urusan agama yang lain? Kan sekarang udah mulai digoyang-goyang tuh. Al-Quran udah nggak sesuai sama zaman sekarang. Ini kan masalah-masalah yang jelas kan. Jadi gini Bu, 1 tambah 1 2 udah nggak sesuai zaman sekarang. 1 tambah 1 2 mah udah kagak zaman. Sekarang tuh 1 tambah 1 11. Coba Bu, coba ayo Ibu mau ikut gitu. Allah musta'an. Ya bener kalau orang Jawa bilang itu ini zaman edan. Enggak edan, enggak keduman, ya itu tadi. Jadi ikutan edan aja kalian gitu ya. 1 tambah 1 udah enggak zaman 2 Bu, 11 sekarang gitu. Jilbab udah enggak zaman sekarang, telanjang aja gitu. La ilaha illallah.
Wallahu a'lam.